Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga Allah senantiasa berkenan mengampuni dosa-dosa kita, yang semoga Allah berkenan menerima ibadah-ibadah kita, dan yang semoga Allah berkenan menjadikan kita orang-orang yang sukses dan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ikhwah fillah rahimakumullah. Dr. Raghib As-Sirjani dalam buku berjudul Spiritual Reading, beliau menuliskan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan kepada kita kaum muslimin. Apa kata mereka? Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya kita orang-orang Yahudi tidak takut dengan umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat yang tidak gemar membaca. Pada kesempatan yang lain, salah satu mantan Perdana Menteri Pertahanan Israel mengatakan bahwa umat Islam adalah umat yang tidak suka membaca. Kalaupun mereka membaca, mereka tidak mengerti. Kalaupun mereka mengerti, mereka tidak mengamalkan yang mereka baca. Maka ikhwah fillah, perkataan dari orang Yahudi ini tidak perlu kita tanggapi dengan rasa amarah. Kenapa? Karena memang realitas saat ini justru kaum muslimin yang wahyu pertamanya adalah Iqra, malas membaca. Padahal ikhwah fillah, kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari bagaimana budaya baca masyarakatnya. Kalau seandainya masyarakat suatu bangsa itu senang dengan membaca buku, maka masyarakatnya akan cerdas, pemimpinnya akan cerdas, elemen-elemen masyarakatnya akan cerdas, sehingga menjadikan negara itu negara yang berkualitas. Makanya tidak salah
Tidak heran kalau zaman dulu di Cordoba, tempat peradaban Islam, di sana ada hampir 500.000 jilid buku yang tersebar di perpustakaan di berbagai titik di negara mereka. Sedangkan kita saat ini yang ada di Jogja, dengan segala fasilitas buku dan keilmuan, terkadang ada toko buku gratis, terkadang ada diskon buku sekian persen. Itu pun masih belum membuat kita tergugah untuk mau membaca. Apalagi kalau kita semakin pergi ke ujung, kita pergi ke Riau misalnya. Di sana tidak bisa banyak dijumpai fasilitas bacaan-bacaan buku. Kenapa? Karena memang susah dicari perpustakaan umum itu. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, khatib mengingatkan dari khatib dan kita semua, mari kita menumbuhkan dalam diri kita kebiasaan untuk membaca, kebiasaan untuk menuntut ilmu. Kenapa kita harus membaca dan menuntut ilmu ya ikhwah? Ada beberapa alasan. Pertama, mengapa kita harus membaca atau menuntut ilmu adalah kita berangkat dari firman Allah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Khatib mengutip dari tafsir karya Syekh Al-Maraghi. Dalam tafsir Al-Maraghi, beliau menyatakan bahwa Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Dalam penafsiran beliau, manusia ini Allah ciptakan tak tahu apa-apa. Lahirnya kecil, tak bisa apa-apa. Tetapi justru kata Allah, Iqra', bacalah. Tentunya dengan mengingat Allah ketika membaca. Bahkan Nabi Muhammad ketika pertama kali dapat wahyu di Gua Hira, ketika beliau lagi bertahannuts, beliau diminta oleh malaikat Jibril untuk membaca. Tetapi apa kata beliau? Ma ana biqari. Aku tak dapat membaca. Apa yang akan kubaca? Tapi walaupun demikian, Allah berjanji kalau kita mau membaca, mau menuntut ilmu, Allah akan kasih ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Manusia diciptakan dari segumpal darah. Ya ikhwah, darah, segumpal darah, apalah artinya? Hanyalah sebuah gumpalan yang mungkin tidak dipedulikan oleh orang lain. Dianggap biasa saja. Tetapi justru dari perumpamaan segumpal darah itu, Allah menjadikan ia perumpamaan. Kalau segumpal darah saja bisa menjadi luar biasa dengan ilmu, maka apatah lagi kita manusia yang dengan segala kelengkapan tubuh Allah berikan, harusnya kita lebih rindu dan lebih cinta dengan ilmu. Ayat ketiga, Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allah mengulang kata Iqra' dalam ayat ini sebanyak 2 kali. Ayat 1 dan ayat 3. Apa maknanya? Bahwasanya kalau kita mau menuntut ilmu, mau belajar, mau dapat ilmu, tak bisa hanya sekali. Tak bisa hanya sekali baca. Tak bisa hanya sekali belajar. Tak bisa hanya sekali berguru. Kenapa harus berkali-kali? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ayat 3-nya, Iqra' wa rabbukal akram. Harus sering membaca, harus sering diulang-ulang itu ilmu. Sehingga dia bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ayat keempat, Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan kita dengan pena. Ya ikhwah, pena apalah artinya? Kita pergi ke toko, kita pergi ke warung, pena paling murah ada yang 1.000, ada yang 2.000. Tetapi walaupun pena itu murah, Allah jadikan ia perumpamaan dalam Al-Quran. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan kita dengan pena. Pena adalah alat yang ulama-ulama dahulu gunakan untuk mencatat ilmunya. Sehingga sejarah bisa tercatat karena pena. Ulama-ulama kita dengan kitab-kitabnya. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin, semuanya mereka catat dengan pena-pena mereka. Sehingga kitabnya, ilmunya bisa sampai kepada kita. Maka
kita hendaknya pun mau menulis, hendaknya semangat menulis. Kalau kita maknai secara tekstual, maka ayat ini mengajarkan kita untuk rajin menulis. Kalaupun kita belum mampu menulis, belum ada skill menulis, maka berkaryalah dengan skill selain menulis. Mungkin ada di antara kita yang pandai dalam hal fotografi, ada yang pandai dalam videografi, ada yang pandai dalam hal kimia, ada yang pandai dalam fisika dan sebagainya. Maka berkaryalah dengan potensi yang Allah berikan itu. Alladzi 'allama bil qalam. Ayat kelima, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak ia ketahui. Maka ya ikhwah, kalau seandainya dengan ayat ini Allah ingatkan kita bahwa kita manusia tak bisa apa-apa, hanya segumpal darah, tak berarti. Tetapi kalau kita mau menuntut ilmu, mau membaca, mau belajar, Allah akan jadikan kita mulia. Maka kalau sudah demikian, apa lagi yang menghalangi kita untuk menuntut ilmu? Apa lagi yang membuat kita malas menuntut ilmu ya ikhwah? Maka mari kita selalu membaca dan menuntut ilmu. Lalu, mengapa kita mesti membaca? Mengapa kita mesti belajar? Mengapa kita mesti menuntut ilmu? Alasan kedua adalah supaya Allah mudahkan hidup kita, dunia dan akhirat. Dalam salah satu hadis kata Nabi au kama qala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang mau menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kalau seandainya jalan menuju surga saja Allah mudahkan bagi penuntut ilmu, apatah lagi jalan-jalan dunia kita. Pasti Allah lebih mudahkan. Maka kalau saat ini hidup kita terasa sulit dan biasa-biasa saja, maka mungkin bukan kita yang kurang usaha, tapi mungkin karena kita kurang peduli dengan keilmuan. Jamaah ikhwah fillah rahimakumullah. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kita perlu membaca, kenapa kita perlu menuntut ilmu, adalah karena dengan iman dan ilmu kita bisa menjadi orang yang sukses. Dari mana kita tahu? Surah Al-Mujadalah ayat 11, halaman sebelah kanan bagian bawah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang di antara kamu yang beriman dan memiliki ilmu beberapa derajat. Maka kalau kita mau bahagia, mau Allah angkat derajatnya, mari kita menjadi hamba Allah yang beriman, dan mari kita menjadi hamba Allah yang berilmu. Beriman saja tanpa peduli dengan keilmuan, maka iman kita berpotensi tidak benar karena tidak ada landasan keilmuan yang kita miliki. Berilmu saja tanpa ada iman, maka kita sombong. Kita lupa dengan Allah yang maha memberikan ilmu. Katanya kita pengen sukses, katanya kita pengen pintar, katanya kita pengen bahagia, tapi kita justru menjauhi Allah yang memberikan itu semua. Dan alasan yang terakhir, kenapa kita mesti membaca, kenapa mesti menuntut ilmu? Karena dengan membaca itu akan meluaskan wawasan kita, meluaskan pandangan kita, menambah keilmuan kita, dan melapangkan dada kita. Orang yang jarang membaca, ketika ada beda pendapat dengan temannya, dia akan mudah marah. Orang yang jarang membaca, ketika ada yang berselisih pendapat dengannya, akan mudah menyalahkan. Orang-orang yang jarang membaca, maka yang lebih dominan adalah ototnya. Coba kita perhatikan, orang-orang yang keilmuannya tinggi, mereka jarang mau beradu fisik, jarang mau berantem, jarang mau adu pukulan. Kenapa? Karena mereka lebih mementingkan otaknya daripada ototnya. Tapi kalau dia tidak ada ilmu, apa yang mau dia pertaruhkan?
ototnya, maka dia lebih memilih untuk memukul orang lain, menampar orang lain, menendang orang lain, daripada berpikir untuk saling berdiskusi. Kalau seandainya umat Islam saat ini mudah dibodoh-bodohi oleh orang luar, kita tak ada ilmunya, sedikit-sedikit beda disalahkan, ada yang beda dicemooh, ada yang beda disalahkan, ada yang beda dihakimi. Mau sampai kapan kita begitu terus? Negara luar sudah sibuk dengan segala kemajuan, tapi kita masih stuck di sini, hanya begitu-begitu saja. Jamaah sidang Jumat, ikhwah fillah rahimakumullah. Setelah kita memahami betapa pentingnya menuntut ilmu, maka terakhir khatib menghimbau kepada diri khatib dan kita semua, mari masing-masing kita menumbuhkan kebiasaan terhadap membaca. Membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel, membaca majalah, segala macam. Kita baca dengan seksama. Dari mana kita mulai kebiasaan itu? Ada beberapa langkah. Yang mana khatib kutip langkah ini dari buku 9 Kebiasaan Utama untuk Seorang Muslim, karya Dr. Agus Sukaca. Kata beliau, kalau kita mau menumbuhkan kebiasaan baik, maka kita mulai dari berpikir. Ya ikhwah, fikirkan bahwa kita mulai saat ini ingin untuk terbiasa membaca buku. Mulai saat ini fikirkan, saya berniat, saya bertekad untuk menjadi orang muslim yang berilmu, menjadi orang muslim yang suka baca buku, menjadi orang muslim yang suka berdiskusi. Setelah kita berpikir demikian, maka dia akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Setelah kita pikirkan, jangan sampai di situ saja. Kita lakukan, kita paksakan untuk membaca buku itu. Walaupun rasanya berat, walaupun rasanya capek, paksakan. Mungkin semenit dulu, 5 menit dulu, 10 menit dulu. Paksakan, paksakan, paksakan. Setelah kita melakukan kebiasaan itu, kita terus memaksakan diri dalam kebiasaan itu, kita biasakan membaca itu, maka dia akan masuk ke dalam otak kita dalam bentuk file yang mana dia masuk ke dalam alam bawah sadar. Sehingga membaca buku itu tadi yang awalnya kita terpaksa, lama-lama menjadi butuh, seperti kita bernafas, seperti kita makan, seperti kita minum. Tidak ada di dunia ini orang-orang yang lupa untuk bernafas. Maka sama, ketika kita membaca buku dengan kesungguhan, dengan penuh memaksakan diri untuk terbiasa, maka kita akan terbiasa membaca buku dan menuntut ilmu. Dan setelah itu, kebiasaan tersebut akan menjadi milik kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.